Hai guys, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan memaparkan tentang outlook perekonomian Indonesia tahun 2022. Sebelumnya, biarkan aku memperkenalkan diri kembali. Ya, perkenalkan nama saya Rizka Nurhadice dari Universitas Pencak di Bekasi di Prodi Manajemen Plus. Di sini saya akan membawakan tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Darmanis SEMM. Unit pertama yang saya bahas kali ini, perkembangan perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2020 mengalami penurunan akibat meningkatnya ketidakpastian global seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19. Tingkat ketidakpastian global di tahun 2020 jauh melebihi level tahun 2019, yaitu ketika terjadi konflik dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang berkepanjangan. Tingkat ketidakpastian global di tahun 2020 juga tercatat sebagai level tertinggi sejak pertama kali direkam pada tahun 1960. Wah, tingginya bersama ya guys. Ini ada selanjutnya ada indeksnya. Jadi di sini bisa dilihat kalau rata-rata jangka panjangnya itu di tahun 2020. Sebelumnya itu masih kecil, tapi di 2020 itu sangat meningkat drastis. Perekonomian dunia telah menunjukkan tanda-tanda pelemahan di triwulan pertama 2020 seiring dengan merebaknya COVID-19 di Tiongkok. Pertumbuhan global selanjutnya mencatatkan kontraksi dalam pada triwulan kedua karena implementasi kebijakan lockdown total di berbagai negara untuk mengendalikan kebebasan penyebaran virus pada periode ini. Berbagai indikator ekonomi menunjukkan pergerakan yang konvergen ke arah pelemahan hingga berada di bawah rata-rata historis. Dari sisi ekonomi, dunia memasuki periode resesi dengan pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan pertama dan kedua di sebagian besar negara di tahun 2020 sendiri. Perkiraan sebesar 92,9 negara di dunia tidak akan mengalami resesi. Angka tersebut tercatat sebagai yang tertinggi dalam sejarah modern. Dengan periode Great Depression di tahun 1931 berada pada posisi kedua 83,8%, ekonomi dunia mengalami resesi. Selanjutnya ditinjau dari tingkat dampaknya resesi yang terjadi akibat pandemi COVID-19, tercatat sebagai resesi paling dalam setelah Perang Dunia Kedua dan hampir 3 kali lebih dalam daripada periode krisis finansial global. Nah, ini presentasinya ya. Di tahun 2021 dan tahun 1931. Unit kedua yang akan saya bahas tentu yang di dalam Indonesia nya guys. Perkembangan perekonomian di Indonesia. Pandemi COVID-19 menjadi disrupsi bagi momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2020 sebagai kebijakan yang telah diambil pemerintah sebagai upaya untuk menangani pandemi COVID-19 serta untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Respon positif atas stimulus fiskal maupun moneter setidaknya telah terlihat di kondisi perbaikan kinerja ekspor, stabilitas nilai tukar, serta kondisi likuiditas yang masih memadai di pasar keuangan.
Pemerintah telah melaksanakan masa tanggap darurat penanganan COVID-19 sejak awal Maret 2020. Kemudian disusul modifikasi kebijakan karantina wilayah menjadi pembatasan sosial berskala besar atau biasa disingkat sebagai PSBB, yang dimulai pada tanggal 10 April 2020 di Jakarta dan disusul dengan beberapa kota lainnya di sekitarnya. Nah, ini adalah diagram perkembangan kasus COVID-19 nasional. Bisa dilihat di situ dari diagramnya bahwa terus meningkat ya, nggak menurun. Nah, ini tingkat penyebaran COVID menurut provinsi. Nah, di sini itu terbanyak di DKI Jakarta ya guys ya. Sama di Jawa Timur. Lalu posisi ketiga ada di Sulawesi Tengah. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini telah menyebabkan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia. Berbagai indikator perekonomian nasional menunjukkan penurunan yang signifikan karena terhentinya sebagai aktivitas ekonomi sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19. Meski demikian, pertumbuhan yang positif yaitu 2,97 mencapai 5,32%. Kontraksi ini secara umum menggambarkan tekanan ekonomi yang sedang dialami oleh Indonesia setelah bertahun-tahun sebelumnya tumbuh pada kisaran 5%. Perekonomian Indonesia pada triwulan pertama 2020 yang masih mencatatkan pertumbuhan positif ditopang oleh komitmen sektor yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 yang masih tumbuh cukup baik. Komponen yang sektor tersebut terdiri dari konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga untuk makanan, kesehatan dan pendidikan, serta sektor informasi, ya, komunikasi, jasa keuangan, atau jasa kesehatan lainnya. Di sisi lain, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama disebabkan oleh menurunnya kinerja ekspor jasa, khususnya pariwisata, dikonsumsi non-makan dan investasi. Sementara secara sektoral, beberapa sektor yang paling berdampak terjadi pada sektor perdagangan, akomodasi, makanan dan minuman, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor transportasi. Ya, ini diagramnya bisa dilihat ya guys di sampingnya. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga 2020 kontraksinya sebesar 3,49% year-on-year. Meskipun secara taruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terkontraksi, namun apabila dilihat dari secara triwulanan, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia mampu tumbuh positif sebesar 5,5% Q-T-Q. Kondisi ini telah memberikan optimisme bahwa perekonomian telah melewati titik terendahnya yaitu pada triwulan 2 2020. Perbaikan kembali perekonomian merupakan sebuah keniscayaan Kemenko. Perekonomian optimis pada bulan
triwulan keempat 2020. Perekonomian akan tumbuh pada rentang min 0,74% hingga 3,62%. Nah, berikut penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasionalnya ya. Yang pertama, penempatan dana pada bank umum mitra disertai dukungan penjaminan dalam rangka pemulihan ekonomi. Sebagai bagian dari percepatan pemulihan perekonomian masyarakat, pemerintah melakukan penempatan dana pada bank umum mitra yang disertai dengan skema peminjaman kredit. Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan pemberian kredit, baik untuk UMKM dan korporasi lainnya, termasuk industri padat karya. Selanjutnya juga ada penempatan dana kredit pada bank umum mitra digunakan untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi atau UMKM. Selanjutnya ada pinjaman PEN daerah. Kebutuhan dana infrastruktur Indonesia tahun 2020 sampai 2024 mencapai 6.445 triliun, di mana pemerintah hanya dapat mengcover 37% aja dari total kebutuhan tersebut. Untuk tetap mendapat melakukan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran, maka pemerintah daerah khususnya harus dapat lebih inovatif lagi dalam mencari sumber-sumber pembiayaan baru, salah satunya pembiayaan pinjaman daerah, obligasi daerah, maupun sukuk daerah. Dan yang terakhir itu stimulus UMKM melalui kredit usaha rakyat atau KUR dalam rangka pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja sampai dengan 20 Agustus 2020, buruh yang terdampak pandemi COVID-19 sebanyak 2.147 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 1.132 juta orang pekerja formal yang dirumahkan dan 384.000 orang pekerja formal yang terkena PHK dan 631 orang pekerja informal yang kehilangan pekerjaan. Untuk mengatasi tingginya tingkat pengangguran sebagai dampak pandemi ini, pemerintah memberikan stimulus bagi UMKM. Nah, sekian materi Outlook perkembangan perekonomian Indonesia yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang tidak jelas. Apabila teman-teman ingin, bisa kita share aja di komen di bawah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. See you. Dah.